Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat podcast Manhaj Salaf. Berikut kajian singkat dari Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas. Jadi wa ma atakumur rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang datang dari Rasul kamu ambil, yang dilarang kamu tinggalkan. Tentang taat banyak ayatnya. Di antaranya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum. Wahai yang beriman, taatlah kepada Allah, taat kepada Rasul dan ulil amri dari kalian. Banyak ayat-ayatnya yang mewajibkan kita untuk taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taat kepada beliau mutlak dan jaminannya surga. Orang yang kalau kita taati maka kita masuk surga itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya, Nabi bersabda, "Kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba." Qila wa man ya'ba Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Setiap umatku akan masuk surga kecuali yang enggan. Para sahabat bertanya, siapa yang enggan ya Rasulullah? Barang siapa yang taat kepada aku dia akan masuk surga. Yang tidak taat berarti dia enggan masuk surga. Hadis ini sahih dari Imam Bukhari. Jadi ketaatan ini mutlak. Makanya ketika orang enggak taat kepada Rasulullah, akibatnya fatal. Contoh, ketika orang Nabi ingatkan kalau makan, minum tangan kanan, jangan tangan kiri. Dia disuruh untuk makan dan minum tangan kanan. Dia bilang nggak bisa. Istilahnya kita apa? Kidal. Ya. Nggak bisa. Akhirnya apa kata Nabi? Kalau gitu kamu nggak bisa ngangkat tangan kamu. Nggak bisa ngangkat dia. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ketika orang melanggar larangan Nabi, fatal akibatnya. Atau contoh yang kedua, seperti dalam perang Uhud. Nabi sudah ingatkan pasukan rumah. Rumah itu pasukan pemanah. Kata Nabi, kalian tetap di bukit Uhud. Kita menang atau kalah kalian tetap di situ. Nggak taat. Pasukan rumah turun untuk mengambil ghanimah yang memang disengaja oleh Khalid bin Walid radhiyallahu an ketika jadi panglima perang waktu perang Uhud. Dia pasukan perang dari pasukan kufar, belum masuk Islam Khalid bin Walid waktu itu. Dia berpikir kalau tetap pasukan rumah di atas kita pasti akan kalah. Akhirnya apa? Dia melempar semua perhiasan yang ada, barang-barang yang ada supaya pasukan rumah turun. Dianggap mereka ini sudah pulang ke Mekah. Nggak taunya mereka berputar dari balik gunung Uhud. Betul turun pasukan rumah, diserang oleh Khalid bin Walid. Dan yang lainnya dari orang-orang kufar, kalah kaum muslimin. Sampai Rasulullah kena ininya, giginya. Gugur giginya. Ini juga kena kepalanya, sampai berdarah-darah. Waktu perang Uhud. Jadi ketika orang tidak taat kepada Rasulullah, terjadi kekalahan. Dengan sebab apa? Dengan sebab dosa mereka. Awalamma asabatkum muslimin qad asabtum mithla qultum anna hadha qul huwa min indi anfusikum. Allah sebut dalam surah Al-Imran tentang kisah perang Uhud. Ketika mereka bertanya, kenapa bisa terjadi seperti ini? Orang-orang kafir di atas kebatilan, kita di atas kebenaran. Kenapa bisa kalah? Kata Allah, katakan kepada mereka ya Rasulullah. Jadi Allah menyuruh Rasulullah, katakan kepada para sahabat, qul huwa min indi anfusikum. Katakan dengan sebab kalian. Kekalahan ini dengan sebab kalian. Sebab apa? Sebab tidak taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qul huwa min indi anfusikum. Jadi taat kepada Rasulullah ini mutlak dalam semua hal. Berkaitan dengan semuanya, termasuk juga berkaitan dengan dakwah. Rasulullah SAW menyuruh kita untuk berdakwah dan Allah menyuruh kita untuk berdakwah. Memulai dakwah dengan apa? Dengan apa dakwanya? Dengan tauhid. Nabi ketika mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman, innaka ta'ti qauman ahla kitabin falyakun awwal ma tad'u ilaihi syahadatu an la ilaha illallah. Dan berarti yang lain disebutkan ila ayyuhidullah. Yang pertama kali kamu akan datangi ahlul kitab nanti di Yaman itu. Yang pertama kamu dakwakan agar mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dan berarti yang lain agar mereka mentauhidkan Allah. Ya, dakwah dimulai dengan tauhid, bukan dengan yang lain. Maka yang harus terus kita dakwakan tauhid tentang akidah, tentang manhaj agar mereka manusia ini beragama dengan benar. Sebab yang namanya dakwah itu artinya mengajak orang agar mereka beriman kepada Allah. Mengajak orang kepada arkanul iman, mengajak orang kepada arkanul Islam. Itu dakwah. Dakwah bukan hiburan. Dakwah bukan hiburan. Dakwah bukan lawak. Bukan. Bukan dakwah nyari simpati orang, bukan. Dakwah mengajak orang kepada kebenaran, kepada tauhid. Orang mau terima dakwah itu alhamdulillah, enggak terima enggak ada masalah. Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an, "Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur." Barang siapa mau iman silahkan, mau kafir silahkan. Allah mengatakan dalam Al-Quran demikian. Kita mengajak orang, jelaskan kepada mereka tauhid kepada umat ini. Jelas tauhid ini, jalan ini. Orang mau beriman silahkan, gak beriman gak ada masalah. Tapi jelaskan.
Tauhid ini yang kemudian para nabi dan para rasul alaihi wasallam dibenci oleh umatnya. Mereka menuduh para nabi dengan tuduhan, berbagai macam tuduhan karena nabi mendakwakan apa? Mendakwakan tauhid. Bukan nabi itu ngelawak. Bukan nyanyi. Bukan. Justru nabi-nabi mendakwakan kebenaran sehingga nabi-nabi dibilang keras, dibilang gila, dibilang memecah belah umat karena dakwah tauhid ini. Ini harus kita sampaikan kepada umat. Umat mau terima, alhamdulillah, nggak terima nggak ada masalah. Dan terus seperti itu nantinya sampai akhir hayat kita. Ini dakwah. Apakah Nabi ketika Nabi SAW menyampaikan dakwah yang hak ini, kemudian semua orang terima? Tidak. Yang paling pertama kali membenci Nabi siapa? Menolak Nabi siapa? Pamannya. Terus merongrong Nabi. Karena Nabi mendakwakan apa? Tauhid. Tauhid yang Nabi dakwakan. Agar manusia beribadah hanya kepada Allah saja. Agar manusia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Sampai Nabi keliling waktu haji itu. Nabi katakan, qulu la ilaha illallah tuflihu. Ucapkan la ilaha, kalian akan bahagia, kalian akan menang, kalian akan sukses. Ucapkan kalimat ini. Tapi dipahami. Maka orang-orang musyrik Makkah mengetahui tentang mana la ilaha. Sedangkan orang muslim sekarang enggak tahu la ilaha hatta dai-nya. Saya ulangi, orang-orang musyrik Makkah tahu tentang mana la ilaha. Tapi orang sekarang kaum muslimin enggak tahu tentang la ilaha, hatta para dai-nya enggak tahu tentang la ilaha. Makanya mereka enggak mau masuk Islam karena mereka tahu konsekuensi la ilaha apa? Dengan beribadah kepada Allah, mengingkari semua sesembahan selain Allah. Sampai mereka mengatakan, aja'alal alihata ilahan wahida inna hadza la syai'un ujab. Apakah akan dijadikan Tuhan yang banyak menjadi satu Tuhan? Ini sangat mengherankan kata mereka. Allah sebutkan dalam Al-Qur'an tentang ayat ini, aja'alal alihata ilahan wahida inna hadza la syai'un ujab. Mereka enggak mau. Maka dikatakan di Quran juga, wa idza qila lahum la ilallah yastakbirun. Ketika dikatakan la ilallah mereka sombong, enggak mau mereka. Karena mereka tahu konsekuensinya. Sekarang orang sekarang mengucapkan kalimat ini enggak tahu konsekuensinya. Masih bergabung dengan orang-orang musyrik, masih bergabung dengan orang-orang kafir, masih duduk dengan selamat Natal, masih masuk ke gereja segala macam. Dia enggak tahu la ilaha illallah. Kalau dia tahu la ilaha illallah, konsekuensinya dia beribadah dan mengingkari semua yang disembah selain Allah. Dia ingkari, wajib. Karena dua rukunnya. Yang pertama apa? Nafi, yang kedua itsbat. Nafi menafikan semua yang disembah selain Allah. Itsbat menetapkan ibadah pada Allah. Mestinya ini dakwah ini harus kita tegakkan dakwah ini. Ada yang terima, ada yang enggak terima, wajar. Tapi kita tegakkan sebagai adab kita kepada Allah. Karena yang menyuruh untuk mendakwakan dakwah tauhid Allah dalam Al-Quran. Kepada semua nabi dan semua rasul alaihi wasallam. Begitu juga Rasulullah menyuruh demikian kepada para sahabatnya untuk memulai dakwah dengan tauhid. Masih ada resiko dalam dakwah tauhid, masih ada resiko. Ada yang memusuhi, ada yang mencela, ada yang memfitnah. Wajar. Karena dakwah yang hak seperti itu. Karena setan senang enggak kalau orang semua nyembah Allah? Enggak senang setan. Setan sudah bersumpah kepada Allah, fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Dengan kemuliaan Engkau ya Allah, aku bersumpah, aku akan sesatkan semua manusia disesatkan. Kecuali hamba-Mu yang ikhlas. Jadi enggak peduli siapa aja disesatkan. Orang awamnya, penuntut ilmunya, para ustadznya, para dai-nya, para kiainya, para habibnya disesatkan oleh syaitan. Karena dia bersumpah tanpa kecuali. Semuanya akan disesatkan. Makanya kita harus kembali kepada yang hak ini, kembali kepada Quran dan Sunnah pahami salaf, memulai dakwah dengan tauhid. Sebagai ketaatan kita kepada Allah dan ketaatan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika enggak dilaksanakan dakwah ini, rusak agama ini. Rusak manusia. Karena problem manusia semuanya banyak. Tentang apa? Tentang ekonomi, tentang politik, maksiat, bencana, petaka. Tetap semua itu harus kembalikan kepada apa dulu? Tauhid dulu. Sebab hati manusia akan baik dengan tauhid kepada Allah. Karena manusia diciptakan Allah berdasarkan fitrah, condong kepada tauhid, kepada Islam ini. Bab Islam adalah tauhid. Islam tauhid. Enggak ada Islam tanpa tauhid. Ibadah tauhid, enggak ada ibadah tanpa tauhid. Jelas? Jelas ini ya. Ini penting, ini masalah dasar semua. Saya bawakan masalah dasar ini supaya antum paham. Yuk sahabat, bantu sebarkan dakwah salaf. Semoga dakwah ini bisa terus berkembang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menunjuki kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya. Hadis riwayat Muslim nomor 1893.